Lihatlah peta ini. Ini adalah Jepang, salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Setelah tahun 1945, PDB negara ini meningkat pesat hingga menempati posisi kedua meskipun saat itu mengalami kesulitan pemulihan pasca perang. Namun pada tahun 2010, posisi dua teratas Jepang telah diambil alih oleh kekuatan ekonomi baru, yaitu Tiongkok. Dan setelah 14 tahun, Jepang tidak dapat mempertahankan posisi tiga teratasnya karena perekonomiannya diambil alih oleh Jerman. Yang mengejutkan adalah bukan karena perekonomian Jerman yang tumbuh signifikan, melainkan perekonomian Jepang yang semakin melemah. Menurut perhitungan tahun 2023, PDB negara ini mengalami penurunan sebesar 0,4% setiap tahunnya. Ditambah dengan devaluasi yen terendah dalam 53 tahun per Oktober 2023. Dan tidak sampai di situ, posisi keempat ini juga akan terancam oleh perekonomian India. PDB India diproyeksikan mencapai 4,34 triliun dolar pada tahun 2025. Semua peristiwa ini memberikan gambaran suram terhadap perekonomian Jepang. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Pada tanggal 22 September 1985 di Plaza Hotel di New York, otoritas Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Prancis, dan Jepang menandatangani Plaza Accord. Banyak ekonom menyatakan bahwa perjanjian inilah yang menyebabkan perekonomian Jepang stagnan hingga saat ini. Poin utama dari perjanjian ini adalah untuk membantu mendevaluasi dolar terhadap yen sebagai respon terhadap krisis kredit awal tahun 1980-an di Amerika Serikat. Meskipun perjanjian ini membantu menstabilkan perekonomian Amerika Serikat, hal ini menyebabkan yen menguat secara cepat, sehingga menimbulkan dampak langsung yang positif. Orang Jepang menjadi lebih kaya dan mereka berinvestasi di real estate dan saham. Namun pada tahun 1992, dampak nyata mulai terlihat dengan anjloknya harga real estate di kota-kota besar di Jepang. Hal ini terjadi karena seiring dengan apresiasi yen, harga ekspor Jepang meningkat, sehingga kehilangan daya saingnya. Sementara itu, masyarakat Jepang mulai mengurangi pengeluaran setelah kehilangan sebagian besar kekayaan mereka dari sektor real estate, yang menyebabkan stagnasi PDB negara itu. Dari tahun 1997 hingga 2017, PDB Jepang hanya tumbuh sebesar 2,6%, yang berarti pertumbuhan tahunannya hanya sebesar 0,13%. Dan tren ini berlanjut hingga saat ini. Yang lebih buruk lagi, lebih dari 30% atau sepertiga penduduk Jepang berusia 65 tahun ke atas. Populasi yang menua dengan cepat menyebabkan kekurangan tenaga kerja yang signifikan untuk menggerakkan kegiatan ekonomi. So, apa yang akan dilakukan pemerintah Jepang untuk mengatasi kesulitan ini? Kita lihat saja. Dan jika Anda ingin tahu lebih lanjut tentang investasi keuangan, ekonomi, dan kripto, Anda dapat bergabung dengan grup 5 Menit Kripto. Klik link di sini agar kita dapat berdiskusi bersama. Terima kasih.